Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandul Fiazid dari kelas 3B. Saya di sini akan mempresentasikan hasil resum saya, yaitu bab 10 tentang kimia organik sejak tahun 1860. Nah, langsung saja tanpa basa-basi lagi, langsung ke materinya. Nah, pada awalnya di tahun 1858, Cooper dan Kekulé mengajukan teori atom karbon tetravalen dan juga gagasan bahwa atom karbon dapat terhubung dengan dirinya sendiri untuk membentuk rantai. Kemudian ada seorang ilmuwan bernama Gerhardt. Dia menegaskan bahwa struktur suatu molekul tidak akan pernah diketahui dan ditemukan. Namun, karena hasil kerja keras dari Cooper dan Kekulé, pernyataan Gerhardt ini dipatahkan dan dipertanyakan. Hasil dari perkembangan pengetahuan kimia organik, hingga akhirnya ahli kimia pada sekarang ini dapat menemukan rumus struktur senyawa organik. Baik, mari kita membahas dulu tentang perkembangan pertama kimia organik, yaitu tentang teori struktur. Saat ini, ahli kimia berasumsi bahwa semua sifat molekul berasal dari atom yang dikandungnya dan cara penyusunannya. Nah, asumsi ini sudah terbukti sejak tahun 1860. Alexander Mikhailovich Batrorov adalah ilmuwan yang mengemukakan teori struktur. Dia menyatakan bahwa hanya satu rumus rasional yang mungkin untuk setiap senyawa, dan bila hukum dasar yang mengatur sifat kimia pada struktur kimia yang dimilikinya diturunkan, maka rumus ini akan mewakili semua cirinya. Nah, tak lama setelah itu, muncullah yang namanya formula Crom-Brown yang memperlihatkan dengan jelas ikatan yang menghubungkan atom bersama dan merupakan perpanjangan dari gagasan Cooper. Kemudian pada tahun 1869, Vladimir Vasilievich Markovnikov mengusulkan aturan yang kemudian dinamai menurut namanya tentang penambahan hidrogen halida menjadi hidrokarbon tak jenuh. Dia mengatakan bahwa jika hidrokarbon tersusun tidak simetris bersatu dengan asam hidrohalogen, halogen akan ditambahkan ke atom karbon yang sedikit terhidrogenasi. Nah, aturan ini memberikan prediksi pertama dari jalannya reaksi dalam hal struktur salah satu reaktan. Nah, mari kita masuk ke perkembangan selanjutnya, yaitu cincin benzena. Hidrokarbon alfatik tak jenuh memiliki sedikit masalah pada struktur dan ikatannya, terutama pada struktur benzena yang menimbulkan kesulitan yang sangat serius. Kemudian, Kekulé mencetuskan pemikirannya. Dia menyebutkan bahwa benzena mengandung 3 ikatan tunggal dan 3 ikatan rangkap dengan posisi berselang-seling. Mari kita lihat dulu struktur benzena menurut dia. Ini dia. Nah, berdasarkan hasil penelitian, diketahui setiap atom C pada cincin benzena memiliki sifat yang sama. Kemudian, di tahun 1872, Kekulé mengemukakan bahwa atom di dalam molekul itu berosilasi dengan cepat dan bertabrakan dengan tetangganya. Jumlah tumbukan yang dilakukan oleh atom itu dalam satuan waktu sama dengan valensinya. Nah, konsep valensi terkait tabrakan atom tidak diterima secara umum, tetapi gagasan berosilasi ganda sering digunakan dan dapat dianggap sebagai cikal bakal atau awal mula dari konsep modern tentang resonansi. Kemudian, perkembangan selanjutnya yaitu formula struktural derivatif benzena. Nah, struktur cincin heksagonal benzena memberikan penjelasan kemunculan dari 3 benzena yang tidak tersubstitusi. Namun ada masalah, yaitu dalam menetapkan struktur dari 3 isomernya. Kemudian, pada tahun 1867, Carl Graibe menyatakan bahwa asam benzena dikarboksilat yang mudah membentuk anhidrida atau asam ftalat harus memiliki 2 gugus karboksil pada karbon yang berdekatan dengan atom. Kemudian, metode yang lebih umum untuk menetapkan struktur kebenzena yang tidak
tersubstitusi adalah dirancang oleh Wilhelm Körner yang pada tahun 1874 mengamati bahwa masing-masing 3 dibromobenzena menghasilkan jumlah tribromobenzin yang berbeda. Dibromobenzena yang menghasilkan 2 produk tersubstitusi haruslah 1,2 isomer. Yang menghasilkan 3 produk haruslah 1,3 isomer. Dan yang menghasilkan 1 produk adalah 1,4 isomer. Nah, bisa kita lihat di sini adalah gambaran dari rancangan Wilhelm Körner tadi. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan sintesis organik. Tahun 1860 merupakan titik balik dalam perkembangan sintesis kimia organik. Di tahun itu, Marcellin Barthelot menerbitkan bukunya Chimia Organique Fondée sur la Synthèse. Dia mengatakan dia adalah orang pertama yang menggunakan kata sintesis, dan baginya itu adalah sebuah demonstrasi tentang bagaimana suatu senyawa organik dapat terbentuk dari elemennya. Buku Barthelot adalah salah satu risalah komprehensif pertama tentang kimia organik sintesis dan menyatukan metode umum yang ditemukan sejauh ini untuk pembuatan berbagai jenis senyawa. Kemudian, pada tahun 1874, Van Hoff berspekulasi bahwa atom hidrogen bergabung dengan karbon yang berdekatan dengan gugus karbonil reaktif. Kemudian, ide ini dieksploitasi pada tahun 1880 oleh Max Komat dengan mereaksikan dietil malonat CH2COOC2H3 2 kali dengan natrium basa oksida diikuti oleh alkil halida. Ia mampu menggantikan salah satu hidrogen pada gugus CH2 pusat oleh gugus alkil R aksen. Dan pada proses ini menyebabkan pengulangan substitusi hidrogen lain. Reaksi penting yang memungkinkan terbentuknya banyak senyawa aromatik baru adalah ditemukan pada tahun 1877 oleh Charles Friedel dan James Mason Craft. Mereka menemukan bahwa gugus alkil atau asil bisa jadi disubstitusi menjadi cincin benzen dengan reaksi hidrokarbon aromatik dengan alkil atau asil halida dengan menggunakan katalis aluminium klorida. Reaksinya terbukti dapat digunakan secara luas dan sangat berguna dalam persiapan keton aromatik dan dalam pembentukan cincin baru melalui proses intramolekuler. Mari kita lihat dulu bagaimana reaksinya terjadi. Ini dia. Nah, masuk ke perkembangan selanjutnya yaitu aktivitas optik. Ilmuwan yang paling erat dengan perkembangan ini yaitu adalah Louis Pasteur. Pasteur melakukan suatu percobaan. Dia menyiapkan beberapa garam asam tartarat dan menemukan bahwa dalam semua kasus kristal asimetris atau desimetris menunjukkan wajah hemihedral. Pasteur pun tergoda untuk berspekulasi bahwa kristal asimetris tersebut adalah tipikal bahan aktivitas optik dan merupakan manifestasi atau perwujudan asimetri dari suatu molekul. Dia kemudian menemukan bahwa kristal natrium yang tidak aktif secara optik juga menunjukkan wajah hemihedral. Tetapi pada pemeriksaan yang cermat dia melihat bahwa ada 2 jenis kristal. Yang satu adalah bayangan cermin dari yang lain. Nah, bisa kita lihat di sini adalah 2 gambar cerminan dari kristal yang dibentuk oleh sodium amonium paratartrat yang sudah dilakukan oleh dari Louis Pasteur tadi. Selanjutnya yaitu perkembangan pada stereokimia. Di tahun 1984, Jacobus Hemicus van Hoff dan Joseph Acil Lebel menerbitkan makalah tentang fenomena aktivitas optik. Mereka mengusulkan bahwa molekul yang aktif secara optik mengandung atom karbon yang bergabung secara tetrahedral dengan 4 atom atau kelompok yang berbeda. Kemudian Van Hoff memperluas diskusinya pada molekul yang mengandung karbon-karbon ikatan ganda. Dalam diagramnya,
Dia merepresentasikan molekulnya semacam itu dengan 2 tetrahedra dengan tepi yang sama. Bisa kita lihat di sini ada 2 senyawa 2 tetrahedra berdasarkan representasi dari Van Hoff. Kemudian pada tahun 1885, Adolf von Baeyer memperkenalkan teori regangan yang menyatakan bahwa cincin beranggota 5 atau 6 sisi lebih stabil dibanding dengan cincin ukuran lain karena memiliki distorsi dari sudut tetrahedral terkecil. Baeyer dulu membuat asumsi bahwa atom karbon dalam senyawa siklik adalah semuanya koplanar. Sebagai hasil dari penelitian Emil Fischer tentang gula, itu menjadi sebuah cara untuk menghubungkan konfigurasi absolut isomer optik dengan D-glyceraldehyde. Nah, ini adalah konfigurasi yang diterapkan ke N-glyceraldehyde. Kemudian, Van Hoff mengakui bahwa rotasi bebas terjadi pada ikatan tunggal. Itu akibat dari atom yang berbeda di ruang yang disebut konformasi senyawa oleh Walter Norman Howard pada tahun 1929. Kemudian ada sebuah model molekuler yang menunjukkan bahwa 2 susunannya bisa disebut dengan shift or chair atau perahu atau kursi dimungkinkan terjadi untuk molekul sikloheksana. Di sini bisa kita lihat dari bentuk kursi dan perahu dari sikloheksana. Kemudian perkembangan selanjutnya yaitu adalah kimia produk alam. Di sini Emil Fischer adalah ilmuwan yang paling berkontribusi pada bidang kimia produk alam. Awalnya dia menyelidiki gula sederhana dan dia menemukan bahwa gula mengandung aldehid atau gugus fungsi keton. Dan metode untuk membedakan gula keton dan gula aldehid ditemukan oleh Hermann von Vechling dan Bernard Tollens. Diketahui juga bahwa gula 6 karbon adalah senyawa polihidroksi dan memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C6H12O6. Nah, di sini adalah struktur umum untuk gula aldehid dengan 6 karbon menurut dari Fischer. Nah, penemuan Fischer di bidang produk alam semata-mata dilakukan berdasarkan penerapan teknik kimia organik yang telah ditemukan sebelum-sebelumnya. Hingga kimia produk alam sangat bermanfaat sekali pada penemuan teknik kromatografi pada tahun 1930. Nah, memasuki tahap akhir dari perkembangan kimia organik yaitu sintesis organik di abad ke-20. Pada awal abad ke-20, secara umum diterima bahwa sintesis produk alam memberikan informasi penting mengenai struktur suatu senyawa. Namun karena adanya metode fisika modern, pandangan ini tak lagi diadakan. Kemudian pada tahun 1928, Otto Diels dan Kurt Adler mencetuskan reaksi pembangunan cincin yang luar biasa. Mereka meneliti reaksi adisi ester asam azodikarboksilat dan mereka menemukan bahwa senyawa ini dapat ditambahkan ke butadiene teralkilasi dan akhirnya disebut dengan reaksi Diels-Alders. Kemudian pada tahun 1953, George Frederick Karlwittig memperkenalkan prosedur sintesis yang memanfaatkan senyawa organofosfor yang disebut LIGH. Di sini bisa kita lihat dari reaksi senyawa organofosfor tersebut. Kemudian pendekatan baru untuk sintesis organik dirilis oleh Elias G. Corey. Dia mencetuskan metode yang terintegrasi dengan komputer, sehingga struktur kimiawi dapat diinput dan ditampilkan di layar komputer. Program komputer yang memiliki database kimia organik memudahkan para ahli kimia untuk mengaksesnya dengan simpel atau mudah. Nah, mungkin cukup hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami. Sekali lagi, saya masih dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.